Pakar Zionis Israel sudah tanda tangani surat kematiannya. Seorang analis Zionis dalam catatannya di surat kabar Haaretz menulis, atas beberapa alasan rezim Zionis Israel sudah menandatangani surat penghapusan dirinya dari peta dunia. Rogel Alper dalam artikelnya yang dimuat Haaretz menulis, Israel sudah menandatangani surat kematiannya, tinggal menunggu waktu. Ia kemudian menjelaskan beberapa alasan, diantaranya Israel adalah pemerintah apartheid dan dua bangsa yang dikuasai mayoritas Yahudi, dan sebagian besar mereka bukan hanya mendukung berkelanjutan pendudukan Palestina, bahkan bekerja sama dengan Israel. Dari sisi teori dan praktek, mereka melanjutkan dukungannya. Alasan lain yang akan menghapus Israel dari peta adalah gerakan dukungan terhadap Benyamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel, yang merupakan gerakan rasis, fasis, dan anti-demokrasi, dan gerakan kelompok kiri yang terus melemahkan dirinya sampai binasa. Berikutnya adalah pecahnya perang dan kemungkinan penembakan ribuan rudal ke Israel dari lokasi poros perlawanan, dan itu sedang terjadi. Menteri Perang Zionis beberapa tahun mendatang Palestina kuasai Israel. Menteri Perang rezim Zionis Israel mencemaskan masa depan rezim ini dan menyebutnya berada dalam bahaya serius. Dikutip kanal 14 TV Israel, Benny Gantz menggelar pertemuan tertutup dengan seorang wartawan senior Israel, mengakui bahwa ia sangat mencemaskan masa depan rezim Zionis. Dalam pertemuan itu, Menteri Perang Israel mengaku takut dalam beberapa tahun mendatang orang-orang Palestina akan mampu menguasai seluruh wilayah pendudukan. Kepada wartawan Israel, Benny Gantz menuturkan jangan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan orang-orang Palestina menguasai seluruh bidang. Menurut kanal 14 TV Israel, Menteri Perang rezim Zionis menganggap kondisi rezim ini sangat buruk dan memiliki masa depan yang suram. Empat negara ini tidak mengakui Israel. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai detik ini Israel masih terus menggempur Palestina dan hendak menguasai seluruh wilayah tersebut. Karena hal tersebut, sejumlah negara di dunia mengambil tindakan tegas dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Namun Israel tengah menjalin kontak dengan 3 negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yang mengumumkan kabar itu, tapi tidak mengatakan negara tersebut. Sebelumnya, Lapid juga mengungkapkan bahwa negara yang masuk bidikan adalah Arab Saudi dan Indonesia. Nah, berikut ulasan selengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu dari puluhan negara yang tidak mengakui keberadaan Israel. Pada tahun 1967, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah Al-Mualimi, menyampaikan pendapatnya di laman National Interest. Dia mengatakan Arab Saudi akan mengakui Israel dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara itu. Namun jika Israel meninggalkan wilayah yang sudah dikuasainya Palestina setelah pecahnya perang 6 hari dari tanggal 5 hingga 10 Juni 1967, negara Muslim tidak mengakui keberadaan Israel, mengesahkan resolusi yang mengatakan tidak untuk mengakui Israel. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel. 2. Indonesia. Negara selanjutnya yang tidak mengakui keberadaan Israel dan enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah Indonesia. Menurut sebuah sumber, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan ada beberapa faktor yang menghambat Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini tidak akan terjadi selama Israel masih menjajah Palestina. Menurut pembukaan UUD 1945, kolonialisme di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki keterikatan emosional yang tinggi dengan orang Palestina. Seperti yang kita ketahui bersama, rakyat Indonesia sangat
sangat bersimpati atas penderitaan rakyat Palestina. Orang Indonesia sering mengumpulkan uang untuk Palestina. Indonesia bahkan telah membangun salah satu rumah sakit terbesar di wilayah Palestina untuk membantu meringankan beban warga yang masih tertindas oleh Israel. 3. Lebanon. Seperti diketahui bahwa Lebanon tidak mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati telah berjanji untuk bekerja sama dengan negara manapun selain Israel. Hal itu dikatakannya saat krisis ekonomi melanda pada September 2021, Mikati menahan air mata dan berbicara di depan umum. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tega melihat ibu-ibu Lebanon berjuang untuk mendapatkan makanan untuk anak-anak mereka. Karena itu, Mikati menegaskan pemerintah akan melakukan apa saja dan bekerja sama dengan negara manapun. Satu hal yang dia jelaskan adalah bahwa Lebanon tidak mau bekerja sama dengan Israel. 4. Malaysia. Malaysia telah menolak pengakuan Israel dan telah meminta seluruh komunitas muslim di dunia untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut disampaikan Najib Razak saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2017. Dia mengajak dunia muslim untuk menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga menyampaikan kekecewaan Malaysia terhadap Amerika Serikat, padahal selama ini sudah ada kemitraan antara Malaysia dan Amerika Serikat. Ada kekhawatiran bahwa mengakui Yerusalem akan mengakhiri langkah yang diambil menuju kemerdekaan Palestina. Seorang analis Zionis dalam catatannya di surat kabar Haaretz menulis, atas beberapa alasan rezim Zionis Israel sudah menandatangani surat penghapusan dirinya dari peta dunia. Rogel Alper dalam artikelnya yang dimuat Haaretz menulis, Israel sudah menandatangani surat kematiannya, tinggal menunggu waktu. Ia kemudian menjelaskan beberapa alasan, diantaranya Israel adalah pemerintah apartheid dan dua bangsa yang dikuasai mayoritas Yahudi, dan sebagian besar mereka bukan hanya mendukung berkelanjutan pendudukan Palestina, bahkan bekerja sama dengan Israel. Dari sisi teori dan praktek, mereka melanjutkan dukungannya. Alasan lain yang akan menghapus Israel dari peta adalah gerakan dukungan terhadap Benyamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel yang merupakan gerakan rasis, fasis, dan anti-demokrasi, dan gerakan kelompok kiri yang terus melemahkan dirinya sampai binasa. Berikutnya adalah pecahnya perang dan kemungkinan penembakan ribuan rudal ke Israel dari lokasi poros perlawanan, dan itu sedang terjadi.